Ya, ini eh bulan kita ya ini nggak salah ya. Itu Betul. ya, Ustadz Fajar. Itu ya. Mas, Oke, Ustaz. Baik. Hari ini yang tampil berapa? Dua ya? Hari ini semuanya, Ustaz. Semua ya? Oke. Berapa? Tapi yang bisa cuma 3, Ustaz. Nah, kenapa? Ukti Gibtia sudah dihubungi cuma belum ada respon. Sama Mas Didik izin, Ustaz. Ini kenapa? Kurang tahu tadi beliau bilangnya cuma nggak bisa ikut Zoom aja, Ustaz. Lagi ada urusan, Ustaz. Oh, berarti sekarang nggak bisa semua ya? Cuma 3 orang aja berarti, Ustaz, insya Allah. Tiga. Ya. Terus berarti tinggal dua yang belum. 3 lagi, Ustaz. Tiga lagi. Oke, Ustaz. Kan harusnya sekarang 5, Ustaz ya. Cuma duanya Hmm. berhalangan, Ustaz. Oh, gitu. Oke. Berarti pekan depan tinggal tiga. Selesai, Ustaz. Ustaz kan katanya minta pekan ini selesai semua, gitu. Iya. Cuman cuman dua berarti yang belum berarti masih sisa dua yang belum presentasi. Oke, Ustaz. 2 orang lagi. Hmm. Ya, terus kira-kira yang dua ini bagaimana? Kita Ya, kasih kita udur masih waktu hilang sampai ininya, pekan depan atau bagaimana? speakernya. Kenapa tadi? Speakernya hilang gara-gara Oh, kena Mas ini. Didik bisa Kena ini? Iya. Nggak tahu tadi. Tes speaker. Ya, tapi untuk menyingkat waktu kita serahkan sepenuhnya untuk presentasi hari ini yang akan tampil. Sebagai MC-nya siapa sekarang? Ukti Farah. Ya, silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti presentasi dari teman-teman kita. Di sini Ana Nurul Farah sebagai moderator pada sesi kali ini, dan kita akan mendengarkan pemaparan dari tiga materi ya. Tiga pemateri yang masing-masing sudah menyiapkan materi terbaiknya. Dan insya Allah harapannya kita semua bisa mendapatkan ilmu baru dan diskusi yang bermanfaat. Dan untuk pemateri yang pertama akan dibawakan oleh Ukti Carisatun ya. Ya, buka, buka. Oleh Ukti Ini Carisatun. Baik, untuk memulai sesi presentasi hari ini, Ana persilahkan kepada Ukti Carisatun untuk menyampaikan materinya. Waktu dipersilahkan. Dengeran nggak ya? Kan nggak usah. Afan, apakah terdengar? Terdengar Ukti? Terdengar. Baik, Ya,
Maksudnya biar. Iya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ana mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuti, apakah terdengar suara ana? Terdengar Ukti. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah pada hari ini ana akan mempresentasikan tentang fikih hak asasi manusia dan kebebasan dalam beragama. Yang pertama yaitu pengertian hak asasi manusia dalam Islam. Dalam Islam, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang Allah berikan kepada setiap manusia sejak ia diciptakan tanpa memandang suku, warna kulit, bangsa, atau agama. Hak-hak ini bukan hasil kesepakatan manusia, tetapi bersumber langsung dari Allah SWT sebagai pencipta manusia. Jadi, hak asasi manusia dalam Islam bersifat ilahiyah, bersumber dari wahyu, bukan sekuler seperti konsep barat. Dalil Al-Quran yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kemuliaan dan kehormatan karomah sejak lahir tanpa membedakan agama atau bangsa. Berikutnya, hak-hak dasar manusia dalam Islam. Islam sangat menekankan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Beberapa hak tersebut antara lain yang pertama yaitu hak hidup. Di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Islam menjunjung tinggi hak hidup, bahkan membunuh satu orang tanpa alasan yang sah sama dengan membunuh seluruh manusia. Berikutnya, hak atas kebebasan dan martabat. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menjadi landasan utama kebebasan beragama. Islam tidak memaksa siapapun untuk masuk Islam. Dakwah dilakukan dengan hikmah dan kelembutan, bukan kekerasan. Berikutnya, hak atas keadilan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Keadilan adalah dasar kehidupan sosial dalam Islam. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan adil meskipun berbeda agama. Berikutnya, hak atas kebebasan berpendapat. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Islam menghargai pandangan dan pendapat orang lain. Nabi Muhammad SAW pun menerima pendapat sahabat dalam berbagai urusan. Berikutnya, kebebasan beragama dalam Islam. Kebebasan beragama dalam Islam berarti setiap manusia diberi kebebasan untuk memilih, meyakini, dan menjalankan keyakinannya tanpa suatu paksaan. Namun, kebebasan itu harus tetap menghormati tatanan sosial dan tidak merusak ketertiban umum. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan dalam suatu agama. Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak memaksa seseorang untuk beriman, karena keimanan yang sejati hanya bisa lahir dari hati yang ikhlas.
Kemudian berikutnya di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Allah Subhanahu wa taala memberi manusia kebebasan memilih jalan hidupnya, tetapi tentang tanggung jawab atas pilihan itu di akhirat. Berikutnya, hadis Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa meyakini non-muslim yang hidup damai di negara Islam, maka aku akan menjadi lawannya di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam melindungi hak-hak non-muslim yang hidup damai di masyarakat Islam. Kemudian hadis lain, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak halal darah seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Hal ini menunjukkan penghargaan terhadap hak hidup dan keyakinan seseorang yang telah beriman. Berikutnya prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam. Prinsip Islam, penjelasan dalil yang pertama yaitu kehormatan manusia dan semua manusia dimuliakan oleh Allah tanpa membeda-bedakan. Quran surat Al-Isra ayat 70. Berikutnya, keadilan untuk semua keadilan berlaku bahwa kepada non-muslim, bahkan kepada non-muslim, yaitu pada Quran surat Al-Maidah ayat 8. Berikutnya, kebebasan memilih agama tanpa ada paksaan dalam beragama ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Berikutnya, menjaga jiwa, hak hidup dilindungi ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. Berikutnya, menjaga akal, kemudian dilarang minum khamar karena merusak akal. Ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Berikutnya, menjaga harta, kemudian haram mencuri, merampas, atau menipu, ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Berikutnya, menjaga kehormatan, lalu dilarang berzina, dan menuduh zina, ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 2-3. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama yaitu Islam sangat menghormati hak asasi manusia, bahkan jauh sebelum konsep hak asasi manusia modern lahir. Dasar penghormatannya adalah ketundukan kepada Allah yang memberi hak itu. Berikutnya, yang kedua, kebebasan beragama dijamin dalam Islam, selama tidak merusak ketertiban dan tidak digunakan untuk menebar permusuhan. Yang terakhir, yang ketiga, Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan kehormatan dan kebebasan memilih, serta setiap hak dibatasi oleh tanggung jawab moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran wa jazakumullahu khairan. Demikian yang bisa Ana sampaikan. Apabila ada kekurangan, Ana mohon maaf. Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakillahu khairan kepada Ukti Carisatun atas pemaparan materinya yang sangat informatif. Selanjutnya, kita beralih ke pemateri kedua kepada Ukti Lestari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Naam, Sebentar. Karena udah selesai. Ganti itu. Mbak Rahasa. Ya, 9 saya tadi Ukti Ustazah yang presentasi, mohon materinya di share ke kami, Japtik matur suwun. Mic-nya ditutup dulu.
Bismillah. Apa suaranya terdengar ya? Terdengar Ukti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'du. Pertama, anak khairan. Adik Ustadz Jodin atas waktu dan perkenannya pada Ukti Nurul Farah pada hari ini. Pada kali ini anak akan membahas tentang haram dimakan. Oke. Nah, Suaranya putus-putus. eh, tes akan sudah terdengar teman-teman. Masih putus-putus Ukti. Saya Ana ulangi deh. Materi yang akan Ana sampaikan hari ini tentang fikih jual seputar kotoran hewan dan jual beli hewan yang haram dimakan. Pokok pembahasan yang akan dan dan hukum pupuk next. Halal dimakan dalam kitab beliau mengatakan suatu kaidah penting tentang makanan, yakni hukum asal segala sesuatu ada haram kecuali jika diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalil adalah Allah dalam surat Al-An'am 145. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu. Yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Maka semua jenis asal dari hewan adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, maka sekarang kita akan next. Yang pertama tentang hewan tidak alaihi maitatu adamu itu zatu wa mudaradatu wa natih
maka tad'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'ala nusb. Yang artinya bukan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, tadi terputus ya. Karena ulangi lagi, dalil pertama bagi yang diharamkan, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tersekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Disimpulkan dari ayat tersebut, suara Ana terdengar? Yang sudah jatuh atau hewan lain. Kemudian yang hewan yang disembelih, hewan sembelih itu ada di apa suara dengar? Dari Jabir bin Abdullah anhu, dia berkata, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah qaibat ahliyah adina fil humil khair. Ketika Rasulullah SAW melarang makan keledai dan membolehkan makan daging kuda. Yang selanjutnya tidak dibahas
Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabin minas siba wa an kulli dhi mikhlabin minat toir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku enram. Hadis ini kita bisa memahami eh, yang dia berikutnya adalah binatang buas yang bertaring dan burung pemangsa yang bercakar. Baik, selanjutnya jenis hewan yang diharamkan adalah hewan yang disyariatkan untuk dibunuh, yaitu kalajengking, burung raja wali, burung gagak, anjing galak, cicak, dan tokek. Dalilnya dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsun fawasid yuqaluna fil haram al-fa'rah wal aqrab wal hudayya wal ghurab wal kalbul akur." Ada 5 jenis hewan fasik atau berbahaya yang dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, dan kalb akur atau anjing galak. Hadis tentang cicak atau tokek dari bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil waza' wasalmahu huwaisitun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh tokek. Beliau menyebut hewan ini dengan hewan fasik. Ya, tokek dan cicak masih satu keluarga. Next. Jenis selanjutnya yang diharamkan yakni hewan yang dilarang oleh syariat untuk dibunuh, yaitu semut, lebah, burung hudhud, burung surot, dan katak. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'i minad dawab, an-namlah, wan nahlah, wal hudhud, was surat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh 4 binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Kemudian selanjutnya, ya, next. Dari pembahasan di atas, ya, kita mengambil kesimpulan, ya, bahwa seluruh hewan pada asalnya halal, ya, kecuali tadi yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis sebagai hewan haram. Nah, sekarang kita melihat, ya, pandangan tentang imam-imam 4 mazhab tentang kotoran hewan-hewan tersebut, baik yang halal maupun yang haram. Nah, di sini saja, ya, bahwasanya dalam madhab Syafi'i semua jenis kotoran baik hewan itu halal dimakan maupun haram dimakan, dia adalah najis. Adapun menurut mazhab Hanafi, sama, ya, mazhab Hanafi dengan Syafi'i sama, semua kotoran hewan baik itu halal dimakan maupun yang haram dimakan itu najis. Ada mazhab Hambali dan mazhab Maliki, kotoran hewan yang halal dimakan maka dia suci, tidak najis. Sedangkan kotoran hewan yang haram dimakan maka dia najis. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan hukum pupuk dari kotoran hewan. Bagaimana yang kita ketahui, ya, banyak pertanian zaman sekarang ini yang sejak zaman dulu sebenarnya, ya, yang menggunakan kotoran hewan sebagai pupuk. Apalagi sekarang lagi terkenal pertanian organik, yang itu tentu menggunakan pupuk-pupuk organik termasuk dari kotoran hewan.
Nah, Imam Nawawi berkata dalam kitab beliau Al-Majmu', ya, yang artinya boleh memberi pupuk pada tanah dengan pupuk yang najis. Demikian dikatakan oleh penulis ketika menyebut dalam bab apa saja yang diboleh diperjualbelikan. Hal ini disebutkan pula oleh ulama Syafi'iyah, boleh, namun makruh. Imam Al-Haramain juga tidak melarangnya. Namun, ada pakar yang lain yang menyelisih pendapat ini. Akan tetapi, yang tepat boleh pemanfaatan pupuk yang najis, namun disertai makruh. Ya, ini pendapat Imam Nawawi atau mazhab Syafi'i ya. Jadi, penggunaan pupuk kotoran hewan. Ini kotoran hewan yang halal dimakan ya. Itu makruh, tapi boleh digunakan. Jadi, sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya, yakni tentang hukum jual beli kotoran hewan. Nah, hukum jual beli kotoran hewan ini tadi berkaitan dengan hukum kotoran hewan itu sendiri. Ya, karena menurut mazhab Syafi'i kotoran hewan baik yang halal maupun yang haram itu najis, maka mazhab Syafi'i mengharamkan jual beli kotoran hewan meskipun itu sudah dalam wujud pupuk. Nah, jadi mazhab Syafi'i membolehkan penggunaan pupuk kotoran hewan, tapi mengharamkan jual belinya. Ya, tidak boleh diperjualkan, tapi boleh digunakan, gitu ya. Adapun mazhab Hanafi, meskipun mereka menajiskan kotoran hewan, tapi mereka membolehkan jual beli pupuk dari kotoran hewan. Ya. Jadi jual beli pupuk kotoran hewan ya boleh menurut mazhab Hanafi. Kemudian untuk mazhab Hambali dan mazhab Maliki, yang kedua mazhab ini tadi mengatakan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan itu suci ya. Karena itu menurut mazhab Hambali dan Maliki, jual beli pupuk dari kotoran hewan itu juga boleh. Ya, dan uang hasil penjualannya juga halal. Dan itu kesimpulan ringkasnya ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yakni tentang hukum jual beli hewan yang haram. Dari Ibnu Abbas, Allahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna ta'ala idza harrama syai'an harrama thamanahu." Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah hasil jual belinya. Nah, ini hadis yang dipakai ya sebagai dalil para ulama untuk mengharamkan jual beli hewan yang haram dimakan. Nah, ini ya intinya segala makanan atau minuman yang diharamkan diharamkan pula memperjualbelikannya. Ya. Dan nanti uang hasil jual belinya pun haram hukumnya. Dan dalam hal ini seperti jual beli kucing itu ada hadis tersendiri yang mengharamkannya ya. Tapi di PPT ini tidak Ana tulis untuk mempersingkat saja. Ana sampaikan saja. Ini. Hadis tentang larangan jual beli anjing dan kucing itu diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya. Beliau mengatakan naha an samanil kalbi was sanur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing. Nah, itu hadis yang khusus melarang jual beli anjing dan kucing. Bagian akhir dari pertemuan kali ini tentang kesimpulan hukum yang berkaitan tentang jual beli hewan yang haram diharamkan, yang haram dimakan. Yang pertama, hukum kotoran hewan adalah najis baik hewan tersebut halal. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua, menurut pendapat mazhab Ali dan Maliki, hukum kotoran hewan adalah suci
Sedangkan kotoran hewan yang haram dimakan adalah najis. Dan yang ketiga, penggunaan kotoran hewan yang halal dimakan sebagai pupuk kandang diperbolehkan menurut mazhab Syafi'i, Hambali maupun Maliki. Kesimpulan yang keempat, hukum jual beli kotoran hewan yang halal dimakan untuk pupuk tanaman diperbolehkan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki. Adapun menurut mazhab Syafi'i maka tidak sah jual beli pupuk kandang dari kotoran hewan dan juga uang hasil penjualannya. Nah, sebagai solusinya, karena mazhab Syafi'i mengharamkan jual beli pupuk kandang, maka mereka memberikan solusi, yakni mengganti akadnya. Di akadnya bukan akad jual beli, tetapi diganti menjadi akad upah jasa penampungan kotoran hewan. Nah, jadi hanya memberikan upah sebagai jasa penampungan kotoran hewan, bukan untuk jual beli. Kemudian kesimpulan yang ketujuh, hukum jual beli hewan yang haram dimakan adalah haram. Secara umum haram ya. Ada pembahasan khusus yang tidak Anda sampaikan di sini karena panjangnya pembahasan itu, yakni tentang kulit, ya. Kulit dari bangkai hanya haram, tapi kalau sudah disamak maka boleh diperjualbelikan. Dalam penyampaian materi anak akhiri hidayah. Assalamualaikum. Syukron wa jazakillahu khairan kepada Ukhti Lestari atas penyampaiannya yang sangat baik. Dan selanjutnya kita masuk pada pemateri terakhir. Kepada Akhi Imron, silahkan menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, bisa di share screen, udah anak kirim ke grup apanya, PPT-nya dari Ufti bisa, kan? Kalau anak susah kali dari HP soalnya. Oh, baik. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana ingin mempresentasikan tentang fikih eutanasia, yang dimana artinya hak hidup dan mati dalam perspektif Islam. Pendahuluan hak hidup sebagai amanah, yang dimana prerogatif Allah, hidup dan mati adalah hak mutlak Allah Azza wa Jal. Manusia tidak memiliki wewenang untuk mengakhiri kehidupannya. Dan amanah kehidupan, di mana wajib menjaga kehidupan hifz nafsi sebagai salah satu dari 5 tujuan utama maqasid syariah. Dan terakhir, dilema modern. Kemajuan teknologi medis memunculkan pertanyaan etika baru. Kapan intervensi medis harus dihentikan?
Selanjutnya, dilema medis modern, kondisi pasien terminal. Yang dimana maksudnya di sini ialah munculnya penyakit stadium akhir yang secara medis tidak memiliki harapan sembuh, seringkali membawa penderitaan berat bagi pasien dan keluarga. Di sini biasanya pasien meminta untuk langsung cepat diakhiri saja hidupnya biasanya. Dan selanjutnya untuk teknologi penunjang, alat seperti ventilator terkadang hanya berfungsi memperpanjang proses kematian, bukan mengembalikan kehidupan, memicu tuntutan hak untuk mati. Selanjutnya, definisi dan jenis eutanasia. Di mana di sini kita ketahui bahwasanya eutanasia aktif ijabiah, yang dimana tindakan sengaja oleh tenaga medis untuk mengakhiri hidup pasien. Contohnya, memberikan suntikan mematikan dengan dosis berlebih atas permintaan pasien atau keluarga. Dan eutanasia pasif, yakni salbiah, tindakan menghentikan atau mencabut alat penunjang kehidupan yang dianggap sia-sia. Di mana contohnya di sini melepas ventilator dari pasien yang telah dinyatakan mati batang otak secara medis. Selanjutnya kita akan masuki dalil dalam Al-Quran yang dimana dalilnya dari surah Al-Isra, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq, yang artinya dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Selanjutnya di dalam hadis pula untuk hadis larangan putus asa, larangan berharap kematian. Janganlah seorang dari kalian mengharap kematian karena musibah yang menimpa. Riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ancaman bagi pelaku bunuh diri, yang dimana Rasulullah SAW pernah bersabda menegaskan bahwa orang yang bunuh diri karena tidak sabar menahan sakit termasuk penghuni neraka. Dan intisari hukum ini adalah dalil-dalil ini menunjukkan larangan keras untuk bunuh diri atau meminta kematian, bahkan dalam kondisi penderitaan fisik yang berat sekalipun. Selanjutnya dari pandangan ulama klasik, yang dimana konsensus atau ijma para ulama klasik sepakat bahwa eutanasi aktif adalah haram dan dikategorikan sebagai al-qatl aman, pembunuhan yang disengaja. Dan prinsip hifzin nafs, fokus utama syariah pada masa ini adalah menjaga jiwa dari segala bentuk kebinasaan. Konsep futil car, pengobatan sia-sia, belum menjadi bahasan utama karena keterbatasan teknologi medis masa lalu. Selanjutnya dalam pandangan ulama kontemporer, euthanasia aktif, yakni haram mutlak, dianggap pembunuhan meskipun atas permintaan pasien, disepakati oleh MUI, Rabito Alam Islam, dan OIC. Selanjutnya euthanasia pasif, mayoritas membolehkan dengan syarat ketat. Tim dokter spesialis memastikan pengobatan bersifat sia-sia. Yakni selanjutnya perawatan paliatif, di mana solusi Islam fokus pada mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kenyamanan ibadah di akhir hayat, bukan mempercepat kematian. Di sini ringkas dalam hukum fikihnya ialah jenis tindakan, hukum fikih dan keterangannya. Di mana euthanasia aktif haram, keterangannya ialah dianggap pembunuhan yang sengaja. Euthanasia pasif mubah, syarat ketat, terbukti sia-sia oleh ahli medis. Dan bunuh diri dibantu, itu haram. Dokter menyediakan alat, pasien melakukan sendiri. Ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Sini selanjutnya untuk pergeseran fokus ijtihad, 90% kesepakatan ulama tentang larangan aktif. Fokus ijtihad komputer kontemporer ialah perdebatan tidak lagi pada bolehkah membunuh, melainkan wajibkan secara syar'i terus mengobati kasus yang secara medis pasti sia-sia. Jawaban mayoritas tidak wajib. Mungkin itu aja yang bisa Anda sampaikan. Lebih dan kurang Anda mohon maaf. Kesalahan itu datangnya dari sana sendiri. Kebenaran hanya milik Allah semata. Mungkin Anda kembalikan kepada Ukti Farah. Syukran jazakillah khairan. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Akhi Imran atas materi yang telah disampaikan.
Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya atau tuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Yang nantinya insya Allah Ana arahkan satu persatu. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya apabila materi yang disampaikan kurang dipahami atau kurang jelas. Afan izin bertanya tadi mengenai orang yang bunuh diri. Kalau dia orang Islam tuh nanti di akhirat bagaimana? Baik, kepada Afi Imron, boleh silahkan dijawab pertanyaan dari Ufti Saidah. Maaf, bentar ya. Yang kita ketahui bahwasanya eh, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya hukum bunuh diri ini termasuk hal yang diharamkan oleh agama, apapun itu agamanya. Mungkin apalagi agama Islam sangat ketat untuk masalah ini. Ini termasuk dalam dosa besar yang dimana ancaman bagi mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Demikian dalam surah An-Nisa ayat 29 dan 30, bahwasanya barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Allah mengharamkan surga bagi yang bunuh diri. Siksaan yang serupa, pelaku bunuh diri ini diancam, contohnya jika ia menjatuhkan diri dari gunung, maka ia akan terus-menerus menjatuhkan dirinya di neraka. Seperti itu. Oh, jika dia melakukan pembunuhan diri, misalnya gantung diri, maka di neraka pun akan seperti itu juga hukumannya. Kekekalannya di sini terdapat hadis yang menyebutkan bahwasanya eh, kekal dan abadi di dalamnya selama-lamanya bagi pelaku bunuh diri. Namun ulama berpandangan bahwa kekekalan di sini sering diartikan sebagai tinggal dalam masa yang sangat lama, bukan kekal abadi selamanya. Di sini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang yang mati membawa dosa besar selain syirik, maka masih beriman, mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan kekal abadi di neraka. Pelaku bunuh diri umumnya masih dianggap muslim, tidak kafir, sehingga masih ada harapan untuk dikeluarkan dari neraka atas kehendak dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang Anda bisa sampaikan. Syukron. Jazakumullah khairan. Apa ada pertanyaan yang lain?
Tidak ada lagi. Cukup kan? Jika tidak ada lagi, Ana akhiri sampai di sini aja. Syukron wa jazakumullahu khairan kepada para penanya dan para pemateri yang sudah memberikan jawaban. Karena seluruh rangkaian presentasi sudah selesai, Ana sebagai moderator mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan baik, serta kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangan selama Ana memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke dosen. Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, para mahasiswi, mahasiswa, para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan pada 3 makalah hari ini ya, akan tampil. Sudah tampil, ya mestinya tampil semua, cuma karena berhalangan ya. Itu ya, ya yang pertama tentang tadi, ya ini yang tentang hak asasi manusia, HAM, kebebasan beragama, nanti tolong di ini ya, di Japri materinya, kok belum di di-sharekan ke kami, itu nggih, nantinya. Jadi Ustaz, Ya ini saya mau kirimkan revisinya belum ya, dan kalau bisa yang dikirim ininya ya, makalahnya ya, bentuk makalah bukan kayak PPT gitu ya, intinya. Ana sudah ngirim Ustaz tanggal 30 Oktober. Oh, 30. Coba di ini lagi. Kemarin Ana sudah japri Ustaz hari Jumat. Oh, nggih. Ana sudah konfirmasi kalau Ana udah ngirim tanggal 30 Oktober yang Oh, lalu. nggih, nggih, nggih. Tanggal 30 nggih. Kemarin hari Jumat nggih. Ngirimnya makalah itu Ana tanggal 30 Oktober. Lalu Nggih, kemarin Bapak. hari Jumat Ana memastikan lagi khawatirnya Ustadznya Oh, lupa gitu. nggih. Jadi Ana ngingetin kembali kemarin hari Jumat gitu Ustadz. Jumat Iya. nggih. Oh, Jadi nggih, matur kalian suwun. PPT-nya kemarin juga sudah Ana kirim. Kemarin Ya, baik. Ya, itu dia. Nanti saya kirimkan japriannya ya, semua revisi-revisinya. Nanti biar bisa dicek kembali ya nantinya untuk ya nanti mohon saya di anu lagi nggih, di sapa lagi biar saya tahu nomornya mana karena tertumpuk. Saya nanti kirim di situ nggih nantinya. Jazakillah khairan. Ya, taib. Eh dari presentasi tadi kaitannya tentang HAM, ya ini eh tadi sudah disampaikan teman kalian, ya Ustazah tadi sudah menyampaikan.
tentang hak asasi manusia tersebut oleh Ustazah Khorisatun, ya, materi beliau. Ya, ini materi ini menjadi materi yang senantiasa hangat dibicarakan tentang HAM dan kebebasan beragama. Ya, yang intinya eh, tentang masalah ini ya menjelaskan kepada diri kita bahwasanya manusia itu memiliki hak, ya, hak asasi yang dengan itu Allah berikan kepada dia untuk bisa memahami, memilih mana yang sesuai dengan eh, hidayah yang diberikan kepadanya. Artinya, ya, Allah berikan pada dirinya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan pada diri manusia sifat fujur wa taqwaha. Ya, tinggal manusia itu silakan memilih mana sifat yang fujur dan mana sifat takwa, itu kembali kepada diri mereka. Ya, dan kaitan dengan hak asasi ini pun menunjukkan tentang, ya, masalah beragama, ya. Tentunya kalau kita sendiri kebebasan beragama di sini maksudnya itu ya bukan berarti kita sudah berislam kemudian membeli agama yang non-Islam, tidak. Ya, karena membeli kita beragama di atas agama yang Islam ini ada sesuatu yang fitrah tentunya, ya. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Tapi kebebasan beragama di sini maksudnya ya setiap kita itu ya untuk silahkan, ya, melaksanakan aturan-aturan agama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, seperti itu. Ya, tentunya kita memahaminya kebebasan beragama maksudnya silahkan kita, ya, bebas untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan dalam syariat sesuai dengan qadri istitaat kita. Ya, tentunya seperti contoh di bagi sholat berjamaah, sok yang terbaik bagi laki-laki terdepan, sok terbaik bagi perempuan adalah di belakang. Itu ya silakan kalian mau pilih yang mana sesuai dengan kemampuan masing-masing, seperti itu. Ya, dan kalau kita berbicara tentang prinsip HAM dalam Islam itu sesejaran juga dengan maqasid syariah sebagaimana tadi sudah disampaikan eh, oleh pemakalan tadi. Ya, jadi intinya Islam menjamin, ya, hak asasi manusia secara komprehensif, ya, tetapi tetap dalam bingkai syariat. Seperti yang sekarang ini bagaimana orang yang mengangkat tentang kebebasan berbicara, tapi tetap itu harus disesuaikan dengan koridor-koridor syariat. Ya, seperti itu. Ya, bukan HAM yang sekarang banyak disalahpahami oleh orang-orang sekuler, ya, yang menganggap bahwasanya HAM itu hak kebebasan untuk ya apa saja yang dia lakukan. Hatta orang dia mau, ya, mohon maaf, ya, sekarang ini tukar kelamin pun bebas, hak bagi mereka itu tidak dibenarkan dalam syariat. Yaitu kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh pemakalan. Nanti revisinya nanti saya kirim di Jakrian, gitu. Seperti itu. Kemudian dari pemakalan yang kedua tentang eh, fikih seputar tentang masalah kotoran hewan, ya, ya, tentunya ini masalah fikih, ya, ya, masalah fikih tentang masalah ini. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri tadi dari beberapa poin-poin, ya, yang mana eh, status kotoran hewan, ya, menurut para ulama tentunya ada khilaf di dalamnya, ya, ada khilaf di dalamnya, seperti itu, ya, tentang kotoran hewan. Ya, dia mengatakan, ya, kotoran hewan itu najis bagi hewan yang, ya, tidak halal dimakan. Adapun kalau yang halal maka dia tidak najis. Seperti itu. Dan selainnya beberapa pendapat-pendapat para ulama sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Ya, yang namun pada intinya ya kembali kepada
bagaimana yang kita ketahui bersama, ya, tapi menurut jumhur ulama dalam hal ini bahwasanya kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci, seperti itu. Ya. Jadi kotoran hewan yang halal itu tidak najis. Kemudian kaitannya dengan penggunaannya kotoran hewan sebagai pupuk, ya, dalam hal ini secara mayoritas ulama membolehkan, jumhur ulama, ya, meskipun ada yang menyebutkan makruh, ya, seperti itu. Ya, sampai Imam Nawawi membolehkan menggunakannya, walaupun itu statusnya najis, selama itu memberikan manfaat, artinya bisa digunakan. Ya, ini dia hal-hal yang eh, diperselisihkan para ulama, tapi ini kembali lagi kepada, ya, sejauh mana kita meyakini masalah ini. Kalau dalam masalah fikih, ya kan, perkara yang al-amru wasat, tidak bisa kita, ya, memastikan. Tinggal kembali kepada kita, mana kita sebagai, kalau misalkan orang awam, ya, kembali kepada mana jumhur ulama atau pendapat, ya, ulama-ulama yang muktamad tentunya. Seperti itu, ya, tentang jual beli kotoran hewan, ya. Adapun tentang jual beli hewan haram, ya, tentunya dalam hal ini, ya, tadi sudah disebutkan oleh pemateri, ada dalil-dalil khusus tertentu yang menyebutkan dilarang jual beli, seperti, ya, jual beli kucing dan seterusnya, ya. Yaitu tentunya kembali lagi kepada eh, pendapat mana, ya, dalam hal ini yang kita yakini bersama-sama dalam masalah ini. Karena di dalam ini terjadi khilaf dan pendapat para ulama, ya, tentang hal tersebut. Ya, pada intinya, ya, pembahasan ini menjelaskan kepada kita, menambah wawasan pengetahuan tentang, ya, hukum, ya, terkait tentang hewan-hewan yang manakah kotorannya yang najis, tidak najis, dan bisakah digunakan untuk dalam hal yang pupuk atau tidak. Jadi, itu kesimpulan dari pembahasan yang ada. Kemudian tadi tentang materi teman kalian yang terakhir, ya, tentang eutanasia. Ya, ini tentunya tadi kaitannya dengan hak, ya, hak hidup dan hak mati, ya. Ya, tentunya dalam hal ini, ya, hidup dan mati itu tentunya, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu akan diminta pertanggungjawaban. Walaupun itu kita miliki, tapi, ya, tidak boleh kita memutuskan seorang diri untuk kemudian kita mati dahulu atau tidak. Saya nggak perlu menyebutkan tentang hukum dalam masalah bunuh diri, itu sudah cukup jelas pembahasannya, ya, yang mana, ya, pada intinya, ya, hidup dan mati adalah Allah, milik Allah. Manusia tidak berwenang untuk mengakhirinya. Dan juga dalam kaidah syar'i yang namanya hifdzun nafs, itu sesuatu yang salah satu tujuan dari maqasidus syariah. Adapun tadi jenis-jenis itu nasihat disebutkan pemakala tadi, ya, jika sengaja maka ini minta dimatikan, maka ini terlarang. Tapi kalau menghentikan alat penunjang kehidupan yang sudah tidak bermanfaat, ya, tentunya semua pada dasarnya tidak dibenarkan. Ya, biarkan sampai itu berakhir. Nah, kita tidak tahu bagaimana Allah memberikan cara dan upaya untuk kita bisa hidup kembali. Ya, kalau dalam hal ini sepakat para ulama, ya, tindakan eutanasi adalah perbuatan yang haram karena termasuk daripada kategori satu dari tiga jenis qatlul amdin, membunuh dengan sengaja. Dan ini sesuai dengan juga fatwa beberapa ulama-ulama tentang, ya, masalah ini. Ya, ini dari dia mungkin singkatan, ringkasan dari pemakalah teman kalian. Kita ringkaskan hari ini. Ya, berarti eh, cukuplah selesai, ya, pemaparan hari ini dari tiga pemakalah yang mestinya hari ini kita selesaikan semua, ya. Begitu nggih, Ketua kelas Ustaz Fajar? Ya, hari ini semua sudah selesai mestinya. Berarti untuk pertemuan depan tinggal dua, ya, yang karena nggak bisa tampil, ya.
Bagaimana? Yang belum tampil? Kayaknya yang belum tampil Ustadz Didi, Ustadz Tinggal satu orang ya? J, kalau nggak salah tuh. Hmm. Mestinya kan hari ini semua harus tampil ya, kita cukupkan. Cuma karena satu orang yang belum, ya nanti ya mau bagaimana, monggo. Saya anggap sebenarnya ini sudah cukup bahwasanya untuk besok sudah tidak ada perkuliahan kita lagi. Tapi karena masih ada yang satu belum presentasi, berarti kita masih ada kuliah besok satu berarti. Bagaimana? Bagaimana menurut para asatidzah dan ustadzah? Jadi Ustadz, nggak apa-apa Ustadz. Ya, baik. Ya, kalau gitu kita masih kesempatan satu pertemuan besok. Saya diri untuk mempresentasikan materinya. Oke, Maten, kita rasa cukup, oke, karena sudah waktu masuk zuhur di sini. Persiapan kita sholat. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, diskusikan, nanti bisa japri. Ya, ini. Baik, kita ucapkan dengan dua kalimat majelis, kita cukupkan. Jazakumullah khairan, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sih Ustadz. Oke, ya. Nun sewu nggih, kalau izin Nih. keluar.